Ya. Sinyal hilang, Prof. Sinyal hilang. Prof, sinyal hilang, Prof. Tapi pembicaraan yang tadi saya simpen di ini. Saya simpen di IGTV. Sebentar, nunggu Prof. Prof, mana Prof? Ini nek gak baterai entek. Alhamdulillah. Kok tiba-tiba hilang Prof tadi, Prof? Sampean berhenti live tadi. Oh, tadi tak simpen ke ini tadi. Tak simpen di IGTV tadi. Sama ada yang ini ada yang record tadi, ada temanku. Jadi yang tadi pembicaraan kita aman itu. Tersimpan. Oke. Ayo yang mau nanya lagi, silakan. Kuota pelajar goni Mas Koko. Kota Oh, pelajar. selatem kurang. Selatem ini kita blok aja lah. Nanti kita belajar ngeblok. Pada masuk-masuk semua nih, Lah, Mas Rahmat Tani, lah pas jawab aku kok minggat ya, maaf Mas ya. Sebentar, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Lumayan loh Prof tadi, yang nyimak itu ada seratusan loh. Kalau ditambah yang tidak kasat mata itu mungkin ribu. Tapi lumayan lah. Prof, ini ada pertanyaan masuk Prof. Prof, anggur ditanam pakai media gambut masuk boten? Yang nanya Cak Dio. Anggur ditanam pakai media gambut. Pakai media gambut. Kalau jadi dengan campuran satu lumpur gambut itu. Jadi lumpur gambut itu kan sebenarnya asam humat ya. Prof, terlalu detail Prof. Asam humat itu apa Prof? Asam humat itu humid acid. Humidity. Oke. Humid acid. Oke. Ya. Itu kemudian dicampur dengan apa namanya, sekam bakar ya. Ya. Campur dengan sekam bakar. Kemudian kalau ada tanah juga dicampur sedikit tanah dengan perbandingan mungkin 1:1 itu jadi media tanam yang bagus. Bisa ya? Bisa. Ini kan pertanyaan untuknya kan tinggi sekali itu. Iya. Ini pertanyaannya semakin sulit nih. Ahfad Fas nanya lagi. Solusi rantai distribusi bagaimana, Prof? Apakah ada pengalaman yang bisa dibagikan? Satu, yang aneh-aneh ya. Padi jenis apa yang cocok ditanam di lahan gambut? Yang nanya Mas Hadi Prayitno 82. Terus ada Didi FTR. Mas Didi nanya, Prof, gimana prospek palu di kultur ya apa sih? Palu di kultur nanam di itu kayak misalkan yang di lahan pasang surut itu kan palu di kultur namanya. Oh, sorry, aku yang salah. Maaf Mas Didi, maaf saya kira typo. Padahal Anda bukan Pak Amal. Jelutung itu apa, Mas? Jelutung itu kayu. Oh, oke. Kayu ya? Kayu keras? Kayu keras, dia bisa diambil untuk getahnya. Dan dia biasanya salah satu jenis kayu tempat lebah-lebah hutan membuat sarangnya. Ya. Jadi kalau aku ditanya jenis padi apa yang bagus, ya, itu sebenarnya jenis padi sawah itu cocok tetapi pada lahan gambut pasang surut. Oh, yang palu di kultur tadi ya? Lahan gambut pasang surut, bukan pada lahan gambut dalam. Lahan gambut dalam itu harusnya nggak diapa-apain ya, Prof ya? Lebih baik ya?
Tidak apa-apa karena dia reservoir air sebenarnya. Iya. Biarkan aja fungsinya untuk reservoir air aja ya. Iya, Ya, itu. ya, ya. Kemudian satu lagi kalau prospek paludikultur, Hmm. eh, kalau sebenarnya kita mau memanfaatkan ruang vertikal Hmm. dengan apa namanya dengan model yang seperti itu Hmm. persatuan lahan itu dia akan menghasilkan nilai yang tinggi. Misalkan yang Ya. di Kalimantan Selatan itu padi, Hmm. kemudian di pematangnya itu semuanya ditanam jeruk, Oh, semacam tumpang sari ya, Prof. tumbang sari ya begitulah, Hmm. ditanam jeruk macam-macam. Ya, Nah, ya, ya. tetapi tetapi memang itu tidak bisa kita lakukan pada lahan gambut dalam. Lagi-lagi pada Oh, lahan gambut tidak bisa. ya, 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 ya. Ini Ramdan, Sei Ramdan ini nanya sorghum bisa ditandur di gambut ora, Bos? Saya Sorghum. translasikan, sorghum bisa ditanam di lahan gambut atau tidak, Pak? Nah, wong yang namanya cabai aja bisa, sorghum bisa, tapi gulutan ya. Oh ya, modelnya gulutan ya. Hmm. Ya, Berarti ada beberapa tipe ini ya, tanaman sama cara menanamnya ya, iya, disesuaikan ya. iya. Kan yang penting kan Hmm. karakteristiknya. Tadi ada yang nanya Karakteristik. juga nih. Iya. Tadi ada yang nanya itu, Prof. Lebih produktif mana untuk tanaman atau peternakan? Terus ada juga Lebih yang nanya khusus. Iya, ya itu uh, tergantung ya. lebih produktif mana untuk tanaman atau peternakan. Kalau saya pilihannya integrated farming. Integrated farming. Ya, Oke. integrated farming. Jadi kita membuat siklus tertutup di situ. Jadi Ya, tanaman-tanaman, kemudian tanaman-tanaman apa namanya tanaman-tanaman semusim, kemudian limbahnya kita kita manfaatkan untuk apa namanya pakan pakan. ternak, ya, Ya, pakan ternak. Nanti kotorannya kita pakai lagi untuk apa namanya composting dan biogas. sebagainya. Oh, composting ya. Hmm. Ya, Composting. ya, ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan? Banyak loh, Prof. Ini, Prof, yang lihat, Prof. Untuk Apa? akun ecek-ecek. Banyak nih yang nonton ini. Untuk akun ecek-ecek kayak kita itu lumayan loh ini. Ini ada Aku yang, sekarang gantian tanya. Aku sekarang gantian tanya. Sampai dari tadi tanya terus aku kesel jawab. yo, Itu jadi apa? rencananya mau buat sawah itu jadi apa enggak? Rencananya yang bikin sawah itu. Nah, yang Kayaknya tiga sih, ratus ribu Pak, hektar. kalau aku lihat dari berita sih kayaknya bakal ngotot, Prof. Oh, bakal ngotot. Ya, bakal ngotot. Terus alasannya tadi udah tak tanyain semua ke sampean. Kayak, oh ini fokus untuk menanam yang sudah rusak, yang bekas kebakaran. Padahal yang sampean bilang tadi nggak semudah itu. Ya kan? Tidak semudah itu, Ferguson. Wah, Tidak, aku ora lucu ya tidak, oleh ngomong. Hmm? tidak, iya, tidak semudah itu Ferguson. Itu tetap harus pakai pengeringan. Kemudian Ya, sesuatu gini loh, Mas. ya, ya, Itu saya minta tolong diingatkan beneran itu. Yang mereka yang sedang dilawan itu ya. alam. Yang Iya, sedang ntar Kak. dilawan adalah alam. Ya. Fetty Vera enggak ya, Prof ya? Berarti Kan dangdut ada juga. lo kan kakaknya alam itu. Kalau kalau melawan alam ya Fetty Vera nggak terima, Prof. Ya, itu nanti faktor apa namanya genangan air, faktor kebakaran, faktor angin, faktor curah hujan dan sebagainya. Itu Mm-mm. nanti akan menjadi apa namanya tantangan kalau menurutku yang menjadi variabel-variabel yang akan sangat sulit dikontrol. Hmm, memang paling susah ya. Masalah kontrol ini paling susah. Biasanya ya program itu kan selalu semarak di depan, Prof. Setelah launching langsung, ya kan? Ya Setelah udah launching nanti habis itu nggak keurus. setidaknya setidaknya begini Mas Koko, setidaknya kita sudah mengingatkan. Ya, Setidaknya kita sudah betul. mengingatkan. Kalaupun tetap dibuat, ya gak apa-apa, sakarep presidennya duduk aku kok. Loh, sampean punya keinginan jadi presiden, Prof. Apa?
Ada keinginan untuk jadi presiden juga. Loh, 2024 toh edan apa? Oh, maju beneran, Prof. Hah? Oh, apa? Maju beneran. Saya Siap sih siap presiden Presiden enggak saya sih Republik Peko. enggak saya sih siap dorong, Prof. Dorong ke depan jurang. Aduh, aduh. Wah, itu tadi bisa jadi quote ya. Kalau mau bangun apa mencetak sawah di lahan gambut yang sedang dilawan itu alam. Wah, keren itu. Quote by Mas Picus. Yang sedang Si. dilawan itu alam. Karena Betul. begini, permukaan air, menjaga permukaan air, itu Mm-mm. tergantung curah hujan, tergantung lamanya, tergantung panas, tergantung lamanya apa namanya musim kemarau dan sebagainya. Mm-mm. Susah sekali mengontrol variabel-variabel itu gitu. Karena penguapan itu ya kan ada evapotranspirasi ya. Apa? Evapotranspirasi. Apa tadi? Evapotranspirasi. Jadi Evapotranspirasi. penguapan ya penguapan Ya, dari tanaman dan sebagainya. Tanaman itu kan ya nyerap banyu, kemudian dia juga betul. ini gitu. Itu siapa yang akan bisa menjaga itu? Ya, betul betul. Sementara karakteristik gambutnya kayak begitu, terlalu Mm. menggenangi itu yang membuat tanaman mati, terlalu kering juga Mati juga ngeracun. teracuni. Iya. Iya, Memang yang benar itu yang sedang-sedang saja ya, Prof. Itu yang iya. nyanyi Oh, kakaknya Alam, Prof. Hmm. hmm. Eh, ini ada yang nanya, Muktiono, lahan gambut buat sawah itu harus dibuka secara industri atau bisa padat karya? Piye jawabnya ya, Apa aku ras setuju. Lahan gambut penyetak buat sawah. sawah ini tadi, Iya, yang tadi Mas, yang iya. uh, yang yang kasem tadi yang keempat ya, Kasem, iya betul. manageability ya, Yang bisa terakhir ya. keterkelolaan. Kalau kalau saya dulu saya masuk Mm-mm. dari Bangau, saya keluar keluar ke Muara, kemudian saya masuk ke Sungai Katingan, termasuk saya melihat lahan apa namanya PLG itu yang 1 juta hektar. Mm-mm. Di sana jarang banget pemukiman. Nah, sekarang pertanyaannya, mau padat karya siapa kalau yang mukim aja nggak ada gitu. Ya padat karya untuk para demit, Bro. Ya ya itu. Iyalah, Gusti, ya Allah. Gitu. Oh iya, Prof. Banyak yang nanya tentang Papua, Prof. Karena lahan gambut terluas di Indonesia itu dari sisi Papua provinsi ya. Itu di Papua ya, ya, sekitar lebih dari 6 juta ya, Prof ya. Yang Papua itu ya. 6 6,7 6,7 6, juta ya. ya. Wow, besar sekali itu. Di Sama sana aku dan tuh, paling 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 tinggi mm-mm. itu tanaman sagu di sana. Nah, maksudku ini, Prof. Pak Presiden kan sudah meresmikan kilang sagu cukup besar ya kalau nggak salah ya. Di mana ya? Aku lupa ya. Daerah sana di Papua Barat. Sorong ya? Mana ya? Bukan ya? Ya, Sorong, Iya, daerah benar. Sorong. Nah, Nah, harusnya untuk penanaman, sorry, pemanfaatan lahan gambut di Papua ya mending sagu aja, nggak ngerusak apa-apa, tinggal manen iya, dan dikilang gitu. iya. Aku Aku sempat nger, diajak ke sana tapi aku enggak. kenapa? Apa? Kalau Kenapa? nggak salah saat itu yang investasi di sana kalau nggak salah perhutani ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Aku diajak ke sana, tapi ya itu, yang seperti itu kan sebenarnya meskipun dilakukan oleh BUMN misalkan, tetap Ya, bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat supaya dia menjadi beneficiaries gitu loh. Jadi bukan cuma apa namanya pekerja. Nah, itu tapi yang seperti beneficiary, penerima manfaatnya gitu. ini model seperti yang dibangun di Pulau Padang itu sebenarnya bisa apa namanya bisa dipakai. Hmm. Jadi masyarakat itu mengolah sampai menjadi tepungnya, Mm-mm. kemudian apa namanya eh, untuk apa namanya diversifikasi produknya mau jadi beras analog, mau jadi apa namanya Pati kering sagu, ya kan?
crackers, mau jadi Ya, macam-macam, crackers ya betul. nah, itu harus dipikirkan gitu. Hmm. Gini, Prof, aku punya pemikiran kenapa Pak Harto dulu mengejar beras, Prof. Aku sempat lihat-lihat kandungan protein ini, karbo, tanaman karbo di Indonesia itu protein tertinggi itu emang beras, Prof. Itu 7%. Jadi kalau sagu, singkong, jagung, sukun, segala macam itu 2%-an cuman. Mungkin dulu protein hewani dan nabati itu masih susah kali ya. Jadi Pak Harto saya sudah makan ini aja, beras aja supaya asupan proteinnya cukup itu. Itu ya feeling saya kayak begitu. Habis itu pas saya ke Papua, saya berpikir Papua ini jauh lebih maju dari Indonesia ya. Papua sama Ambon lah terutama dua nih. Saya makan papeda di dua tempat ini. Mereka sudah mikir makannya itu sagu yang rendah protein, tapi dengan ikan kuah kuning. Hmm. Berarti mereka sudah membubuhkan protein yang tidak didapat dari sagu gitu. Tapi sagunya itu indeks glikemiknya rendah, jadi bagus sekali. Terus di badan itu lepas lambat, jadi kenyangnya lebih lama gitu, nggak seperti beras. Nah, itu menurut saya sih yang harus kita pelajari adalah menggali lagi kearifan-kearifan lokal pangan di Indonesia tuh, terutama dari Indonesia Timur. Kagum sekali Ya, saya ke sana itu. aku sepakat dengan itu, Mas Koko. Sepakat dengan jadi yang kearifan-kearifan seperti itu kan memang seharusnya digali kembali. Mm-mm. Tetapi yang lebih penting dari itu bukan cuma kemudian digali dan menjadi dokumen. Kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Kenapa? Ya, ya. Kita ini makan aja diatur sama jam. Diatur sama jam. Makan pagi, makan siang, makan Ya, Pak. malam. Loh, Ya, ya. ya kan? Makan pagi, Betul. makan diatur sama jam. Sementara Rasulullah itu ngajarinnya, makanlah setelah lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Wis toh. Aku itu bisa yang 1 hari nggak makan. Hmm. Kalau nggak lapar ya aku nggak makan. Makanya badan gue kan tidak perlu saya tutupin pakai semangka, Pakai pot, pakai pot. pakai pot atau pakai daun jeruk seperti Pak Loh, SMSL Ghazali itu. sama itu tanaman jagung yang dia bangga-banggakan selalu itu loh, yang jadi Iya, headline di satu media besar nasional itu ya kan. ya di Kompas yang tidak pernah menunjukkan arah itu kan. Ini ada pertanyaan dari Mas Bagio, ini serius ini kayaknya pertanyaannya. Yang Ini ada menyebabkan yang lucu nih, ada yang lucu nih, ada yang lucu nih. Munir Sengdi Sengdi. Lisius, Munir Lisius, dia astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa sih? Assalamualaikum, astagfirullah itu. Astagfirullah. Oh, alah. Si Mas Bagio tadi nanya eh, yang menyebabkan ada gambut dalam dan gambut dangkal itu apa, Prof? Apakah Ya, pengaruh geografis? Apakah keduanya bisa ada bersamaan di satu area? Berarti dia baru masuk ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ya. beda Jadi 1-2 meter aja kedalamannya berbeda ya. ya, Tapi jadi dijelaskan lagi, Prof. yang membedakan gambut dalam dan gambut dangkal itu sebenarnya itu adalah apa namanya topografi lahan aslinya. Jadi topografi dasar apa namanya dasarnya tanah asalnya itu apa yang membedakan dia menjadi dalam atau dangkal itu adalah topografinya. Ya, ya, ya. Nah, kemudian kalau untuk materi genetiknya kan dia relatif apa namanya datar, tapi bawahnya kan beda. Hmm. Lapisan yang apa namanya lapisan yang menahan itu dia topografinya konturnya berbeda. Itulah Ya, yang betul. menyebabkan Ada misalkan di perbedaan. sini gambut dangkal, kemudian mungkin Tidak 100 jauh. di 100 meter lagi bisa jadi ada gambut dalam. Aku agak lupa. Gambut dalam itu bisa paling dalam berapa ya, Prof ya? Bisa paling dalam berapa? Kayak yang pernah ditemui, Prof. Gak usah dijawab kalau pusing sampean. Bukan. Dia di atas 3 meteran. Oke. Ini ada yang kurang ajar nih. Vina.Krista. Papeda plus ikan kuah kuning plus sambal colo-colo. Mantep, Bang. Iya, di sini susah. Di BSD nggak ada yang jualan beginian. Untung Anda tidak pamer-pamer foto. Wah, ada yang Mas nanya Don. lagi. Kontur itu apa, Prof? Kontur itu topografi ketinggian tempat.
ketinggian, gitu. Jadi Saya kayak tidak boleh gini, menertawakan. iya, jadi namanya gunung, nah itu kan berkontur. Bukit itu Kontur, berkontur-kontur, betul. Betul. tinggi, lembah, Betul. macam-macam itu namanya kontur, topografi. Mm-mm. Ini Prof, Yon ada. tekono topografi berbeda karena opo tekono karo Gusti Allah nek kuwi ya. Ini ada yang ngomong, aku setuju, aku mangan paling sekali sehari. Ini kalau lapar aja, yang ini, alah, sinyale Prof hilang, nah ini, aduh, emosi aku sesuai. Prof, halo, Prof, waduh, wah, wes, mlebu meneh, hilang sinyalmu barusan. Prof, yo ngalah, oh Halo. sudah. Hmm. Hilang sinyalmu tadi, deg-degan aku. Oh ya, tanam kopi bagaimana, Prof? Yang nanya Sidai. Nah, Tanam bisa kopi di lahan gambut bisa ya? Gulutan juga bisa kopi mainnya. kopi Liberica jenisnya. Liberica, betul. Dia tanya aja spesifik Liberica. Hmm. Nah, Liberica bisa. Gulutan juga, Prof. Oh iya, kopi Liberica. Kontur itu apa ya sih? Ini Pak SMSL nonton nggak ya ini? Ah, serah urus. Migrasi warga Twitter ke IG tidak. Ini bukan migrasi. Kami akan menjadi selebriti Twitter dalam waktu secepat-cepatnya. Masa Gulutan. Hah? Gulutan itu apa? Ada Gulutan itu apa ya? Gulut. ada Gulut itu yang beleduk-beleduk itu loh. apa ya gulutan itu ya? Aku taunya juga gulutan, Prof. Apa ya penjelasannya itu ya? Jadi kalau Enggak bahasa Indonesia. Ah, dalam satu lahan yang Prof bilang tadi 1 hektar, ya kan? Nah itu ada pemisahnya. Pemisahnya itu dalam bentuk kayak polisi tidur gitu loh. Enggak polisi tidur, Berjarak, betul. Betul, berjarak, betul. ada jaraknya. Itu namanya polisi tidurnya itu namanya gulutan. Nah gitu. Galengan, podo wae galengan ngarani galengan gulutan gak ngerti galengan. Prof pernah mengekstrak mikroba gambut enggak? Aku, Mm-mm. saya, Ada yang nanya, Cak Dio. ya, ora usah dijawab kuwi Diovan, jenenge Diovan Kurnia Jati tahu nggawa mikroba itu Oh, kakek iPhone ngetes itu. wow, kurang ajar. Terus Banyut, Fakir Sinyal. Ini orang bisa diblok nggak ya? Bisa dikeluarin nggak dari ini supaya nggak bisa nonton lagi gitu? Bolongan irunge kuwi dijejeli sik iso apa ora merusak pemandangan dobol. Iki warisan dari orang tuaku. Anda jangan menghina fisik. Prof, ada luas lahan ideal buat integrated farming nggak? Nah, ini menarik, Prof. Hmm. Yang nanya Rio Anda. Nah, luas lahan ideal untuk Mm-mm. integrated farming. Mm-mm. Integrated farming ya Ya, setidaknya 2 hektar. 2 2 hektar hektar. ya. Ya, tapi Hmm. 57% petani kita sekarang kepemilikan lahannya itu di bawah 0,1 hektar. Duh, kok tambah turun? Bukannya 0,3, Prof? Apanya? 0,3 hektar, Prof. Petani. Ambok dicek Sekarang turun 0,1. 0,1 itu 57%. Oh, sorry, 57% ya. Mhm. Yang aku tahu tuh rata-rata 0,3, terus katanya ada peningkatan menuju 0,5 karena banyak yang meninggalkan karir sebagai petani. Akhirnya banyak satu petani punya lahan lebih luas. Akhirnya seperti itu. Yang aku dengar kayak begitu, Prof. Dengar tapi aku nggak lihat langsung. Oh, iki Prof, pinter iki. apa? Prayoga Abritama. Gulutan ini bahasa Indonesianya pematang, Prof. Bener ya? Ah, Ya, pematang. pematang Pematang sawah itu itu ya enggak, karena pematang itu batas ya. batasan ya. Saya salah. Batas ya itu ya. Hmm. Sik. Banyu iki, aduh rusuh. Prop kukur-kukur bathuk ketiban upile Mas Kokok dobel wong iki anjene. Ramdan nih tak wantemi loh sesuai arek iki. Lahan gambut bisa buat menanam harapan ke Mbak Kai enggak?
ora jelas. Cara menyuburkan lahan gambut selain dibakar apa, Prof? Wah, iki. Yo, nggak bisa Cara diapa-apain. Kita bikin. cara cara Hah? menyuburkan lahan gambut selain dibakar, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Satu, kita harus main kompos memang dengan model gulutan, jadi tetap harus gulut naik. Ya. Seperti Mm. polisi tidur, itu composting di situ, kemudian injek dengan dekomposer, mikroba dekomposer. Wis rampung itu, karena dia bahan Mm-mm. organiknya kan tinggi sebenarnya. Ya, ya, ya. Iki gara-gara Banyut aku ndelok irungku dhewe loh, Prof. Kurang ajar Banyut iki aja nih. Hah? Iya, lubang hidungku itu tidak normal ternyata. Tapi ra urus. Saya, alah. Prof, omong-omong tidak terasa 1,5 jam, Prof. Dari target kita 1 jam, ternyata banyak juga yang menyimak, Prof. Ya wis, berarti mandek ae. Hah? Berarti mandek ae. Mandek ayo. Iki Aja banyak kamu sekali. mandek ae. Hah? Ya, saya rasa sih cukup banyak materi menarik hari ini, Prof. Saya ucapkan terima kasih banyak, Prof. Jangan kapok untuk sharing. Kapan-kapan mungkin kita sharing yang lain gitu ya, tentang tanaman-tanaman eksotik seperti anggrek, anggur, buah tin, yang gitu-gitu ya. Kayaknya Malas. males ya, Males nggak ada lah. bayang. Loh, Prof, nanti kalau sampean nggak males gitu, Prof, kalau yang lihat banyak, kita bisa bikin akun YouTube, ya kan? Terus kita iklanin. Jadi bisa terkenal di YouTube. Nanti Prof namanya jadi Picus Halilintar. Nah, gitu. Bisa dapat AdSense, Prof. Lumayan, Prof. Hah? Peka aku, peka aku. Aku rambutnya kudu dicat macem-macem kayak pelangi. Lah itu sampean juga udah ngecat itu. Apa brewok sama cambang jadi putih-putih itu dicat toh? Biar Hah? biar Pak Ganjar ini agak deg-degan sedikit gitu loh. Ada calon rivalnya. Calon rivalnya. Tapi sampean mirip loh Mas sama itu, sama Pak Ganjar gantengnya. Iya, aku aslinya handsome, Pak. Aku abang-abang lambe, Bro. Sip. Saya rasa kita cukupkan teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Alhamdulillah ini yang nonton kayaknya ratusan ribu nih, Prof. Menurut kita sendiri. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kita berjumpa lagi di pembicara berikutnya. Kalau tidak ada halangan, malam Hari Minggu minggu, ya? malam Malam minggu, Minggu. Mas. Malam minggu saya bicara dengan salah satu pekerja seni, David Nurbianto. Dia pelawak. Kita lihat pelawak lebih lucu nggak dari Pak Prof, ya kan? Ya Ini pasti lebih lucu. harusnya lebih lucu. Lebih Semoga saya lucu. bisa membawakan acaranya dengan seceria ini gitu. Saya sedang melobi beberapa orang, Prof, untuk minggu depan. Mungkin saya akan bikin juga pembicaraan-pembicaraan yang menarik seperti ini gitu. Gitu, Prof. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali, Mas Picus, mau sharing banyak hal sambil rokok-rokokan, ya kan? Dan saya senang bisa silaturahmi dalam kondisi seperti ini. Saya melihat sampean senyum dan sehat-sehat itu buat saya suatu kebahagiaan, bro. Bener, saya bahagia ngeliat sampean itu sehat. Mungkin suatu hari nanti saya juga mau live sama itu, Den Tejo. Mau nggak Dan dia? itu. Oh iya. Gantian Ya. sampean yang gangguin dia. Oh. Wah, aku tak ngetik-ngetik. Aku Tak ngomong. aja ngomong tentang ekonomi kan menarik dia kan kalau ngomongin ekonomi gitu. Gitu. Ya udah, Bro. Terima kasih banyak. Oke. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Koko. Ya, Mas. Sehat-sehat teman Ya, Mas. semua ya. Sehat-sehat ya, Mas. Yuk, Yuk, Boom. salam.